Berlatar di kampung halamannya si Jirayut, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang anak kecil bernama, kita panggil saja John, yang sedang berdiri di depan teman-temannya sekelasnya, menceritakan tentang kehidupan keluarganya yang hanya hidup berdua bersama sang ibu, yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoba. Meski sang ibu memiliki profesi yang buruk, tetapi cara ia memperlakukan putranya ternyata sangat-sangat baik. Tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, tidak pernah melarang top up diamond untuk beli skin FF. Ibu John bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan memberikan pendidikan yang layak meski mereka hidup di lingkungan yang kurang layak. Dan inilah si John 10 tahun kemudian, menjadi seorang pemuda sebatang kara yang harus bertahan hidup sendirian. Setelah sang ibu dipenjara gara-gara dicepuin oleh tetangga, hidup di lingkungannya buruk, John harus kuat mental mengacuhkan berbagai gangguan dan godaan demi untuk mengejar cita-citanya memberikan hidup yang lebih baik untuk dia dan ibunya kelak. Sebelum pergi ke sekolah, John pun hampir ke warung Teh Yuli untuk membeli susu dingin kesukaannya, di mana hal tak menyenangkan pun terjadi ketika seorang preman kampung iseng mencoba menyulut emosi John dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap ibunya. Yang kedua preman ini tidak tahu adalah John sangat mentoleransi dan mudah memaafkan segala macam ejekan yang ditujukan untuk dirinya. Tetapi ketika ibunya sudah ikut dilibatkan, John akan sangat membesar-besarkan dan nekat melakukan sesuatu yang di luar dugaan, guys. Beruntung ada sahabat John sejak masih kecil yang selalu perhatian dan selalu mengingatkan John agar tetap eling dan tetap fokus pada tujuan hidup. Namun si koplok preman 2 itu pun malah semakin menjadi dengan mengatakan hal-hal yang lebih parah terhadap sosok ibunya. Sehingga inilah yang John lakukan. Ya, disinilah John sekarang duduk terpogor di dalam mobil penjara yang akan mengirimnya ke lembaga permasyarakatan. Anak bersama dengan satu pemuda bersama Lutfi. Tapi katanya lebih suka dipanggil dengan nama Lisa, yang kebetulan sedang terkandung kasus narkoba akibat dijebak oleh teman baiknya sendiri. Setibanya di penjara, John dan Lisa pun langsung menghadap sang kepala sipir yang dikenal galak dan sangat tegas. Sikap beliau terhadap John dan Lisa pun sangat ketus setelah mengetahui jika mereka berasal dari kampung atau distrik yang terkenal sering terjadi kriminalitas. Jadi kampung tempat tinggal si John ini sering banget gitu menimbulkan masalah dengan berbagai jenis kejahatan seperti premanisme, geng-geng berbahaya, narkoba, dan juga rampok, curanmor, jembret, culik, semuanya lengkap, guys. Dan karena di penjara ini isinya adalah anggota geng preman semua, maka John akan dikirim ke blok penjara yang dihuni oleh geng dari kampung lain agar tidak memiliki teman dari blok kampungnya sendiri, guys.
Dan perkenalkan, inilah Jimmy, bos dari geng kampung lain yang menguasai blok B. Sejak detik ini, John dan Lisa akan diambil alih oleh Jimmy dan ajudannya yang bernama Sucat untuk mendidik dan diajak gabung dalam kelompoknya. Hal pertama yang Jimmy lakukan adalah meminta John untuk melepaskan gelang pemberian ibunya. Tak cukup hanya itu saja, John diminta melepaskan celananya untuk kemudian dipaksa mencukur habis rambutnya sampai benar-benar botak dan agak sedikit torok mongol guys. อยู่ในนี้มึงต้องหัดใจเย็นๆลงบ้างอยู่ในนี้มึงต้องหัดใจเย็นไอ้หนุ่มอย่ารู้จักไอ้สัตว์ Tak hanya John saja, Lisa pun mendapat gilirannya. Perlu diketahui bahwa Lisa ini adalah sosok laki-laki yang mohon maaf, agak sedikit melambai guys. Dan memang terlihat rutin sekali merawat tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka tak heran jika ia sampai menangis terseduh-seduh ketika Sucat memotong habis rambut indah pentingnya. Singkat cerita, malam pun tiba di penjara blok B dengan semua napi yang disatukan dalam satu ruangan sel yang luas. Ketika John dan Lisa sedang tertidur lelap, mereka tiba-tiba dibangunkan oleh Sucat yang ditugaskan Jimmy untuk memanggil mereka berdua ke hadapannya. Yang karena Lisa terlalu lemah untuk menolak, ia pun mau-mau saja ketika dipaksa menghadap Jimmy untuk melakukan sesuatu. Sebagai satu-satunya lelaki kemayu di tengah puluhan pria sangar yang ada di penjara ini, tentulah Anda sudah bisa menebak apa yang harus Lisa lakukan terhadap Jimmy. Ya, Lisa dipaksa untuk membersihkan gagang sabu milik Jimmy yang tanpa perlu dijelaskan lebih rinci pun kalian semua sudah paham. Ya, meskipun Lisa sempat menolaknya karena masih punya harga diri, ia pun tidak punya pilihan lain karena diancam akan digilir oleh semua napi yang ada di blok penjara tersebut. Untuk si John, karena ia membangkang dan menolak perintah Jimmy, John pun dihajar ramai-ramai oleh semua napi dan keesokan paginya saat jam sarapan kita akan diperkenalkan kepada para napi dari blok A yang kebanyakan berasal dari kampung atau distriknya si John. Ada Gus sang ketua geng dan Nadi sang wakil ketua yang lumayan berkirik berantakan. Tak lama muncullah si John yang kondisinya sudah babak belur karena ia datang terlambat. Nasi pun sudah habis dan hanya tinggal sisa kerak, begitupun dengan lauknya. Meski begitu, John tetap menerimanya demi untuk menjaga tenaga dan energi di tubuhnya. Dan sungguh betapa mirisnya nasib si John yang sudah mah babak belur dan cuma bawa nasi kerak dan lauk yang tinggal 2. Kini ia harus menghadapi perlakuan tak menyenangkan dari Sucat yang sengaja menendang jatuh makanannya. Dan tebak apa yang akan John lakukan? Melihat John diperlakukan tidak manusiawi membuat Nadi menjadi emosi. Namun Gus memintanya untuk tetap diam dan jangan cari masalah lagi dengan kelompoknya si Jimmy. Saat jam mandi, John lagi-lagi diganggu oleh Jimmy dan anak buahnya. Kali ini Jimmy berniat menghajar John dengan dali sebagai bayaran ganti atas air yang dipakai untuk mandi, di mana John diminta untuk berlutut dan กูบอกให้คุกเข่าลง Keesokan
Karena John masih bisa bangkit, Jimmy pun menarik Lisa untuk menggantikannya memberikan tendangan. Yang karena seumur-umur Lisa belum pernah melakukan kekerasan kecuali ditipu oleh pelanggan, maka seperti inilah bentuk tendangannya guys. Karena tendangannya dianggap lembek, Jimmy pun terus mendesak Lisa untuk sungguh-sungguh mengeluarkan tendangannya dan John benar-benar tangguh ketika ia bangkit lagi dan berlutut kepada posisi semula. Melihat hal itu, Suchat pun menjadi kesal sembari bawa-bawa ibu John dalam hal ini, sehingga ketika John masih pingsan di tempat mandi, semua napi pun berbaris di lapangan dengan kepala sepipir menegur Jimmy terakhir Lisa yang terlambat ikut dalam barisan. Sehingga ketika Lisa muncul, Jimmy pun langsung menggabloknya dan ya, muncullah si John yang sudah siuman dan mencoba menghentikan perbuatan Jimmy kepada Lisa. Yang karena situasi sudah makin kacau, Nadi yang tidak tahan pun berinisiatif untuk turun tangan dan berhasil menghentikan ketegangan. Melihat wakilnya terpojok, Gus akhirnya maju dan meminta Jimmy untuk menghentikan aksi sok jagoannya. Supaya situasinya adil, Jimmy pun memberikan Gus kesempatan untuk membawa salah satu di antara John dan Lisa untuk dibawa ke bloknya, dan Gus pun mengambil John yang dianggap punya potensi. Tak seperti kelompoknya Jimmy, Gus dan anak buah masih bersikap manusiawi dengan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap siapapun di bloknya, mau itu napi baru atau napi lama. Gus cukup sportif memperlakukan semua orang, bahkan memberikan sebuah sikat gigi yang sudah ditajamkan sebagai modal senjata untuk John membela diri. Hari demi hari sejak kepindahannya di kelompok si Agus, John pun bisa hidup tenang tanpa mendapat seperti sebelumnya. Bahkan ia sangat diterima di kelompok ini dan sudah hampir kenal oleh semua orang. Berbanding terbalik dengan nasib yang dialami Lisa, ia benar-benar tersiksa dengan harus menjadi bulan-bulan Jimmy dan anak buahnya. Layaknya seorang budak, Lisa harus mencuci semua baju narapidana dan diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka semua. Suatu hari, Gus pun dikunjungi oleh ayahnya yang sangat prihatin dengan nasib putranya yang sudah 2 tahun mendekam di penjara. Si ayah rupanya hanya ingin memberitahu tentang sebuah rencana masa depan. Ketika nanti Gus sudah keluar dari penjara, si ayah ingin agar Gus pindah dari kampungnya dan bekerja dengan baik di tempat bibi mereka yang ada di luar kota. Di saat bersamaan, Nadi ternyata sedang diserang oleh Jimmy dan 3 anak buahnya, di mana John yang kebetulan melihat hal itu pun langsung mau datang membantu dan tak lama, para sipir pun menyuruh mereka semua untuk tiarap, di mana Gus yang baru keluar dikunjungi pun langsung ikutan tiarap. Dan dengan fakta bahwa Jimmy masih penasaran dengan kelompoknya, maka mereka setuju untuk melakukan peperangan untuk kemudian menentukan dan hari mereka akan melakukannya. Malamnya di blok B, Jimmy dan Suchat lagi-lagi melakukan perbuatan bejat dengan memaksa Lisa untuk melayani semua orang yang ada di sana. Setelah babak belur dan tak berdaya, Jimmy dan anak buah kemudian menyiapkan sebuah rencana jahat untuk meracuni si Gus dengan menggunakan pisau cutter yang ditumpuk menjadi serpihan-serpihan kecil dan bermaksud untuk membunuh Gus dan anak buahnya dengan cara yang curang. Keesokannya saat jam sarapan, Jimmy dan Suchat pun terus mengamati dari kejauhan untuk mengetahui siapa yang akan memakan makanan yang sudah ditaburi dengan serpihan pisau. Yang ketika Nadi akan memakan semuanya, Lisa tiba-tiba saja muncul dan
Ya, Lisa menelan semua makanan tersebut dan menyelamatkan mereka semua sekaligus berniat mengakhiri penderitaannya. Ketika Lisa sedang kesakitan, Gus pun menghampiri Jimmy yang sedang duduk santai untuk memperingatkannya agar bersiap-siap untuk menemui kematiannya dalam peperangan nanti. Tepat pada pukul 2 siang saat peperangan akan dimulai, kedua kubu pun berkumpul di lapangan dengan memakai jaket penjara yang sudah disediakan, dan tawuran antar napi pun akhirnya terjadi, guys. Saat semua orang sedang sibuk bertarung, Jimmy pun mengambil benda tajam yang sudah ia siapkan. Jimmy hanya fokus pada si Agus yang menjadi musuh bebuyutannya dan langsung memberikan beberapa tikaman tepat di perutnya. Tawuran pun langsung berhenti saat sipir turun tangan, di mana Gus yang terluka pun mencoba menyembunyikan lukanya karena tidak ingin dianggap lemah. Sehingga pada malam harinya ketika mereka sedang istirahat, Gus pun mengalami demam hebat yang membuat Nadi dan John kepanikan. Yang pada akhirnya Gus pun ketahuan sedang menahan rasa sakit akibat dari tikaman tadi siang. Sempat mencoba berteriak memanggil sipir, para petugas nampaknya tidak peduli apa yang terjadi kepada para napi, sehingga tak ada yang bisa John dan Nadi lakukan kecuali menemani Jus sampai mengembuskan nafas terakhirnya, guys. Keesokan paginya, ayah Gus pun datang setelah menerima kabar kematian putranya. Ia sangat marah besar kepada bapak kepala sipir yang hanya bisa tertunduk malu. Meski dikenal sangat galak, kepala sipir ternyata masih punya hati dan tidak menduga jika kejadiannya akan bisa sampai seperti ini. Di saat yang sama, John dan Nadi pun mendatangi kelompok Jimmy tanpa ditemani oleh para pasukan. Atas kematian dua sahabatnya yaitu Lisa dan Gus, John ingin melakukan duel 1 lawan 1 secara gentle dan Jimmy menerima tantangan tersebut karena tidak ingin malu di hadapan seluruh anak buahnya. Berlokasi di WC umum penjara, John dan Jimmy pun akan melakukan duel 1 lawan 1 dengan Sucat dan anak buah yang hanya menjadi penonton. Dengan bermodalkan satu senjata tajam, mereka akan bertarung sampai mati. Dan inilah yang terjadi, guys. Sempat terkena sabatan di lengan sebelah kiri, John tetap tenang dan fokus pada pertarungan, di mana kegiatan Jimmy justru menjadi kesempatan John untuk bisa melakukan serang kejutan, sehingga mampus kau Jimmy, akhirnya tidak berdaya setelah John berhasil melengkamnya di bagian yang sama dengan Agus terima, sempat meminta bantuan kepada Sucat dan anak buahnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Nadi mengingatkan akan kesepakatan yang sudah dibuat dan tepat saat Jimmy mati, muncullah kepala sipir yang langsung menghentikan keributan. Yang karena Jimmy sudah terlanjur kehilangan nyawanya, tak ada yang bisa beliau lakukan kecuali mengurung John dan Nadi di ruang isolasi. Setelah dikurung hampir 3 jam, kepala sipir akhirnya muncul dengan membawa kendiri yang biasa ia pakai untuk menghukum para pembangkang. Namun di luar dugaan, kepala sipir juga membawa 2 nasi bungkus untuk mereka makan. Dan hanya ingin berbicara 6 mata terkait apa tujuan mereka melakukan keributan. Karena John dan Nadi sudah malas menceritakan kronologinya, kepala sipir pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam seolah sudah capek mengurusi tahanan seperti mereka berdua ini. Dengan fakta bahwa sudah ada 3 orang korban yang mati di penjaranya, kepala sipir berniat memindahkan John dari penjara lain dengan harapan mereka berdua akan menjadi lebih baik. Alih-alih mendapat lingkungan penjara yang lebih baik,
John justru harus masuk ke penjara yang jauh lebih ketat dan kejam. Bahkan kepala sipir di sana menyambut kedatangan John dengan sebuah rasa sakit, dan entahlah, John sepertinya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya di penjara ini. Film pun tamat. Apapun yang terjadi, kita akan harus terus bertahan hidup guys, walaupun di tempat yang sangat sulit sekalipun. Terima kasih yang sudah menonton dan tetap di Hans Film.